apa yang terjadi pada saat hari dimana kamu nyanyi lagu Kekasih yang tak dianggap itu? Apakah itu salah satu strategi seorang Pinkan sebagai seorang artis supaya kamu viral? Enggak, aku enggak sepinter itu maksudnya. Maksudnya sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalahkan setiap deketin. Enggak bang. Do you realize that you are different than anybody gitu kayak iya sih tapi aku pengen punya teman tapi kan jadi kayak sedih gitu Kak, jadi kayak orang-orang mau nggak sih temenan sama gue gitu loh, pikirnya gue gila beneran atau apa kayak gitu. Oh my god. Jadi kayak aku kan nggak punya teman Kak, aku nggak punya teman karena aku selalu kerja buat anak cari uang kayak gitu-gitu. Jadi aku pengen punya teman kayak semua orang bisa punya teman, makanya aku suka DM Kamel. Kalau ngopi ajak-ajak atau apa. I'm sorry to hear that. Wow. I'm sorry Pinkan. Hai guys, jumpa di vlog aku bersama dengan seseorang yang lagi viral kemarin-kemarin ini. Kalau kalian kemarin ke salah satu acara musik ya, dan dia lagi rame banget FYP kalau saya rasa di TikTok ya. Tanpa memperkenalkan terlebih dahulu siapakah sosok yang ada di depan gue ya, boleh bersuara mungkin dari lagu yang kemarin sempat kamu nyanyiin dan juga tiba-tiba salah satu tingkah pola kamu di panggung membuat keviralan. Coba nyanyi 3, 2. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah. Oh salah ya tiduran. Kok nggak pos gitu ya? Pinkan Mama. Hai. Luar biasa. Seneng banget Kamel ketemu Kamel. Thank you so much ya Pinkan untuk datang ke studio aku. Ketiga kalinya gue loh. Makasih banyak Gila Kamel, luar biasa loh. Pertama tuh gue datang nyamperin dia ke BSD ke rumah dia. Iya, terus gue kayak kadang mau kadang enggak. Iya nih anak mau apa enggak ya? Iya enggak. Sekarang dia bilang, "Ping bisa." Wow, oke, Ping, how are you? I'm good, baik. You're good. Iya. Kamu tahu kamu lagi viral banget nih kemarin. Iya, seneng. Kurang ajar ya gue. Orang biasanya aku nggak mau viral, kalau dia nggak, I'm good, I'm happy. Iya dong. Tapi kan enggak, aku tiap hari mikirin gimana cara viral. Viral dengan sendirinya. Tanpa harus dibuat-buat ya. Iya. Oke, let's break down dulu nih. Langsung aja kita ngobrol. Sebelum aku mau ngobrol perjuangan dia sebagai seorang a mom, a mother of 5 kids guys, yang nggak bisa dibilang sekaleng-kaleng ya, karena gue ngikutin si Pinkan nih perjuangannya dari dia jualan pisang goreng, you guys know kan, dari lo lihat di vlog-vlog gue di sebelum yang Pinkan, dia jualan nasi, makanan Manado, dia jualan baju, sekarang live di tengah malam, amazing. Beli bajunya Pinkan 5 juta deh luar biasa. Anyway Pinkan, apa yang terjadi pada saat hari dimana kamu nyanyi lagu Kekasih yang tak dianggap itu? Ya, boleh cerita nggak? Aku aku hanya show normal aja. Iya. Terus kayak emang dari dulu gitu, nggak semua show aku sih aku tiduran, tapi kalau yang super spesial aku kasih tidur. tapi maksudnya di otak aku mikirnya jadi kayak emang kan show aku itu emang per detik aku itu aku udah rencanain Kak, kayak aku harus ada blockingnya ke sana, aku mesti ngomong apa sampai pikirin. Udah ada skripnya dari tahun ke tahun, dan termasuk gerakan duduk gini gitu sampai tiduran itu udah. Tapi ya jadi tapi tiduran nggak termasuk di planning sih sebenarnya. Cuma aku ingat waktu itu aku pernah masukin tiduran itu di show yang dahsyat. Jadi why don't I put tiduran gitu loh di situ. Ya udah karena aku wow this is big show, I mean kayak gitu ya udah. Iya, oke, jadi kamu tuh sebenarnya udah niatin bahwa pengen koreografinya, dance-nya, I know you're dancing juga kan? Udah. Terus tiba-tiba kenapa bisa kepikiran untuk tiduran? Ya karena itu show yang gede, megah banget. Aku rasa ini sih pantes sih kalau dikasih tidur gitu. jadi ini pantes sih aku kasih tidur. Kocak ini kayaknya ini worth it nih, kayak apa momennya ini kayak penontonnya super spesial,
150.000 orang, 70.000 orang. Jadi worth it sini kalau dikasih tidur gitu. Jadi kayak itu kan udah hafalan aku kayak bagian-bagian aku mesti duduk, mesti nanti lagu keempat aku turun ke panggung. Jadi lihat aja semua sisi panggung tuh aku pakai. Jadi aku beda dengan artis yang lainnya. Aku seperti ya Beyonce membuat detail-detailnya, aku juga sebelum Beyonce aku juga udah bikin kayak gitu. Tapi kan referensi aku emang Michael Jackson, Hollywood. Jadi maksudnya mereka semua itu per detik gitu Kak. Jadi aku udah terlahir untuk belajar itu dari kecil sehingga aku mempraktekkan di show aku dong pastinya. Tapi kamu tuh jujur, tiduran itu apakah salah satu strategi kamu sebagai artis? Karena kan sekarang nih penyanyi banyak banget ya dong, dari yang baru, yang lama 90s balik lagi. Apakah itu salah satu strategi seorang Pinkan sebagai seorang artis supaya kamu viral? Enggak, aku enggak sepinter itu maksudnya. Maksudnya aku cuma mikir strategi otak aku gimana nih cara meledakin panggung segede gini. Karena kan yang lainnya bawa band, aku salah strategi. Kenapa aku nggak bawa band? Budgetnya kan budget no band. Jadi aku rugi dong kalau aku taruh band di situ. Jadi harus bagi-bagi lagi duitnya ya. Iya, ini udah budgetnya no band lagi, terus aku taruh band, terus aku jadi ya udah. Tapi jadi pelajaran juga besok-besok deh, walaupun budgetnya no band, tapi udahlah pakai duit sendiri aja lah Pak. Soalnya terus aku kayak gila, oh my god, gue baru realize, ya bego banget ya gue ini kan festival, kenapa gue nggak bawa band? Semua orang dengan gandung. So aku dengan -1, wah. Oh lu -1? Iya -1, bayangin aja, -1 itu kan cuma kayak di restoran -1 atau di mana lah indoor masih mending lah restoran. Ini outdoor suruh -1, tapi kalau aku kan orangnya pede banget ya pemirsa. Jadi kalau aku boleh I know that. kalau butuh aku nemit juara, kayaknya aku juara 1 deh acara itu. Tapi aku nggak nyangka kalau aku juara 1, Amin kayak gila buset pada pakai band gitu. Gimana lu nih cara? Jujur, lu agak sempat drop banget. Wah gila pada bawa band semua. Iya sumpah, itu kayak bawa band semua, jedong. Wah kalau Pinkan dengan band kan super emang kalian mungkin belum terkenal kalau aku tuh heboh banget dengan band. Tapi kan aku nggak bawa band, aku bilang, wah gila sih, aku bilang, gimana nih cara meledakin panggung segede gini dengan orang sebanyak ini? Wah muter otak, ya itu ada skrip itu, aku cuma, ya Tuhan, udah mengandalkan yang di atas aja deh. Ya udah dah, bismillah aja deh, udah. Nah ini pokoknya dihafalin gerakan-gerakannya apa yang mau dihitung. Ya udah terus maju Ping, maju, langsung maju, siap lah maju, 1, 2, 3, langsung maju lah, langsung pose segala macam gitu, hajarin audiens, pokoknya perform. Ya tiba-tiba ya emang itu aku cuma pikirnya setiap panggung aku selalu berpikiran itu semaksimal mungkin ya udah. Tapi karena audiensnya itu bener-bener excited ya, excited terus. Aku juga nggak nyangka -1 aku bekerja dengan baik. Udah gitu sebelum tekniklinya itu IO-nya bilang, ini kenapa nggak bisa dikirim ke kompres musiknya gara-gara harusnya dikirim ke email karena aku manajerin sendiri. Jadi aku kamu nggak punya manajer? Belum, lagi cari manajer. Jadi aku lagi kayak ini, terus aku ituin sendiri, terus nggak kekirim ke email. Terus IO-nya sempat bilang, ini ininya kecil banget gennya. Wah mati deh gue, aku bilang gitu. Udah -1, udah ke kompres. Terus aku sampai marah sama soundman gue. Lu gimana sih ini gimana? Aduh gue semua terus songlist gue itu 30. Sebelum naik panggung ya kan? Iya sebelum naik panggung 30 kan aku 30 menit terus orang IO-nya kan kasih lagu kan cuma 4, bayarannya cuma 4. Terus aku songlist aku tuh ada 12 lagu gitu, terus dia bilang ini Pinkan 30 menit nggak bisa lebih loh, ini 30 menit loh. Kamu nggak tahu itu tuh ada setiap aku ngomong ada musiknya dan kamu nggak tahu itu drama, ini 4 lagu doang kan. Udah sama aku marah, nggak usah terus nanya, aku bilang gitu. Udah play aja musiknya. Terus aku kasih riders gitu kayak ini harus play, yang ini harus berhenti. Nanti Pinkan ngomong ini sampai sedetil itu, nanti bibir kalau lurus adalah langsung, kalau bibir. Terus aku sambil show sambil ngajarin orang FOH karena DJ aku kan juga baru keluar, baru ganti DJ. Jadi aku sambil ngajarin, aku bilang lagu ini ya abis ini aku kan berhenti ya. Terus berarti kalau kamu play jadi 2 kali ya. Itu yang penonton ngajarin. Jadi seribet orang. Itu sebelum lu naik ke panggung. Mana ada artis ngajarin FOH? Sorry, anak-anak bawa nggak? Bawa. Sampai ngurusin anak, sampai aku tuh udah bangun dari jam 5 pagi udah curly rambut. Right, cerita dari hari itu, hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu, minggu lalu dong berarti? Iya. Oke, kamu berangkat dari BSD? Iya. Oke, itu anak-anak segembolan, ada suster gak? Nggak ada kan? Wow, ada driver nggak? Nggak ada, aku. Kamu nyetir sendiri? Iya. Kemana sih? Bandung? Ke Bandung. Ke Bandung kamu nyetir sendiri, bawa anak-anak 5 orang.
wah, pasti dong. Iya, itu Normal kids ya. Itu mah seheboh-hebohnya itu nggak ada apa-apanya dibanding hari-hari aku sebelum show. Jadi lebih hari heboh. show aku itu hari paling santai, Kak. Wah. Salah. Iya. Gokil. Jadi sebelum show aku itu kalian nggak pernah bisa nyangka deh. Aku mau pakai baju juga nggak sempet, Kak. Mau pakai baju seketemunya baju yang aku nggak. Aku kan fashion. Aku kalau pakai baju yang seketemunya nggak cocok gitu, bete banget kan. Iya, Kalau pakai iya. baju yang kayak emak-emak daster gitu, cuma ada itu di rumah aku. Terus belum dicuci, kadang harus di laundry. Sepelik itu. Sepelik itu. Kenapa? Karena anak-anak semua meminta perhatian dari maminya. Enggak dong, karena aku kan harus beli susu anak, aku harus cicilan mobil aku, mana aku sakit, omset aku udah gede waktu yang aku wawancara. Terus abis itu sempet turun karena aku sakit, aku mesti jemput anak, harus jual satu mobil untuk jemput anak. Terus karena aku kan belum uang yang kerja, aku yang kerja, jadi akunya sakit, omset baju turun Kak, juga. turun sampai Iya. minus, Kak. Sakit Wah, apa kamu kan? Sakit kecapean, Iya, kecapean kerja. Karena live terus juga tiap malam dia 1 jam Terus bisa jual anak baju. aku suruh jemput ke Bali, aku harus ke Bali dengan 1 juta aja itu aku harus berjuang. Apalagi aku ke Bali membutuhkan 25 juta bawa anak segerembreng. Sebanyak. Ngapain ke Bali kan? Jemput anak lagi sakit di Bali. Oke, Iya. Oke, back to the day kemarin hari Sabtu yang hari dimana akhirnya Tuhan ibaratnya memberikan kamu keviralan lah gitu ya kan. Karena kan abis itu tadi Pingan bilang aku jadi banyak job lagi Kak gitu. Well, there's always a bright side. Oke, pagi-pagi berangkat jam berapa dari BSD? Lupa aku jam Pagi dong. Jam 8. Jam 8 pagi berangkat, 2,5 jam dong sampai ke Bandung. And then ngerli rambut sendiri. Hah? Ada yang ngerliin dong. Jam 9 akhirnya aku ke mall dulu, aku beli baju. Beli baju buat dulu yang buat show. sweater Iya. itu? Iya. Aku beli baju dulu, terus ngasih makan anak dulu di mall. 5-5-nya? Iyalah, 5-5-nya. Sebelum manggung tuh? Iya. Terus Oke. mandiin dulu, gosok gigi, nggak sempet lah pokoknya. Terus ke mall dulu, cari baju karena terus abis itu cari baju, masuk mobil, baru aku nyetir. Ya udah itu sambil ngurusin anak, sambil Sampai make up sendiri dong? make up sendiri? Sendiri semua sendiri. Rambut? Sendiri semua. Sendiri, bikin song list sendiri, sound system juga Hebat, sendiri. gila. Semuanya serba sendiri. Oke, saat kamu nyanyi, anak-anak ada yang jagain dong di bawah? Ada si kokonya. Ada? Yang nomor 1. Oke, anak pertama jagain adik-adiknya? Iya, dia kan emang penjaga adik-adiknya. kita berdua kerja sama. Kalau misalnya aku lagi nganggur gitu, ya aku yang jaga. Kalau misalnya aku lagi kerja, kokonya yang jaga. Oke, emang gak ada asisten yang bisa nemenin kamu? Kayak kamu kan kalau artis tuh mau manggung, tas kamu lah, sepatu kamu. Nggak ada. Upsi. Perjuangan sendirian, amazing. It's okay, nggak apa-apa kan, maksudnya gue juga melewati sih tahap-tahap dulu. Iya kan? Begitu, iya. Aku ada asisten, tapi waktu itu aku nggak bawa asisten. Aku nggak ada sih, cuma Karena motong waktu duit itu, lagi dong kalau asisten kan? enggak, kemarin aku nggak punya asisten di dalam hidupku. Terus kemarin aku kan buat perusahaan tuh ada banyak. Terus aku kan mau delegasiin itu kerjaannya jadi jualan. Jadi maksudnya aku bisa ngerjain yang lain gitu. Iya. Terus mbak yang buat jualan itu jadi asisten aku. Tapi karena hotelnya itu satu hotel itu, jadi aku nggak bawa mbak deh. Soalnya Keramaian ya? aku nggak suka Kebanyakan. banyak orang gitu. Oke, tapi kamu tahu kan, kamu tuh viral gara-gara kamu tiduran, terus underwear kamu tuh kelihatan kemana-mana. Kamu tahu, you know that ya? Tahu viral. Tapi saat kamu tiduran, kamu tuh nyadar nggak sih bahwa underwear kamu tuh kelihatan kan sebenarnya saat itu? Tiap hari aktivitas aku tuh bisa dari pagi sampai dengan malam, dari ngevlog, syuting, MC, dan yang paling sebenarnya pengen teriak tuh adalah kulit wajah. Kenapa? Karena harus didempul, ditutup, dan juga di make up bisa berjam-jam. Tapi ya gimana? Itu kan namanya resiko sebagai seorang entertainer. Nah, kadang-kadang kesel gitu. Kenapa? Karena kulit wajah aku tuh masalahnya adalah sering banget breakout, jerawatan, berminyak, dan kusem. But you know what? I love my skin, my brown skin. Aku tuh nggak pengen kulit. Orang-orang suka bilang harus putih untuk cantik. No, it's not. Yang paling penting adalah harus sehat dan juga cerah. Bukan jadi putih, tapi secerah kulit asli kita. Nah, salah satu yang lagi aku pakai, rangkaian skincare untuk wajah aku. Bukan memutihkan, tapi mencerahkan. Seperti warna kulit aku, warna kulit Indonesia adalah ini nih dari Scarlett. Yang paling penting kalau ada yang bilang kalau harus cantik, harus putih, jangan mau didengerin. Karena
cantik itu hadir dalam banyak formula. Bisa kuning langsat, bisa putih, bisa sawo matang, sampai super tan alias kulitnya gelap. Semuanya bisa kelihatan cantik asal kulitnya harus dirawat. Dan yang paling penting, ini fungsinya bukan memutihkan tapi mencerahkan seperti kulit wajah kita yang seharusnya, yang sesehat-sehatnya. Ingat, cantik itu hadir dalam berbagai warna, gak hanya putih. Itu bukan underwear, jadi itu baju renang terus sama bicycle pants. Oh, bicycle pants cuma dalamnya. bicycle pants-nya kan nggak bisa di luar karena kalau baju renang dulu baru bicycle pants itu kan makanya ada segitiganya itu adalah itu baju renang. baju renangnya. Tapi di dalam baju renang ada bicycle pants. Ngapain lo pakai baju renang? Emang lo mau berenang gitu kan? Itu baju senam yang licin. Jadi ceritanya aku kan punya korset, tapi aku gedean orangnya. Jadi kalau aku pakai korset, aku nggak belok-belok kan kalau korset kan. Iya, Terus sesek. korset aku udah lama kan belum beli. Jadi korset aku yang dulu itu adalah kan kecil banget, L gitu, M gitu. Aku kan XL. Lu kecil kan soalnya. Jadi mau masuk nggak cukup. Lagian kalau aku masuk itu aku bisa mati berdiri begini. Sesek juga ya. Iya. Jadi aku pakai baju renang aja. Aku pikir kalau baju renang kan slim juga, tapi aku bisa belok-belok gitu karena aku bakal nari. Kalau pakai korset kan kayak Iya, sesak benar. Aduh, sesak. Udah gitu budget lagi kan kalau untuk beli korset. Gila, Jadi- dia cari baju renang loh, wow. Karena emak-emak, gue aja ngelahirin 2 anak, itu kan emang ada excess fat ya. Jadi kayak otot yang udah pernah. banget. Ya tapi tetap aja kan namanya kita pernah segede perutnya. Kalau nggak dipakein, kalau gue nih misalnya pakai Spanx nih, kalau nggak narik, itu kadang-kadang kayak ngelos gitu ya perutnya. Iya. Jadi Kayak sama dia tuh jelek dipakein banget baju gitu. renang bro. Jadi dia pakai bicycle pants, habis itu pakai baju renang. Makanya dianggap segitiga itu katanya celana dalam, bukan ya kan? Itu baju renang. Jadi kalau bicycle pants-nya di luar baju renang Iya, kan iya. harusnya gitu. Iya. Tapi kan kalau nari kan nanti bicycle pants-nya turun. Jadi karena bicycle licin. pants-nya di dalamnya dong. Gila dipikirin loh sama dia. Iya Oke, kan? saat lo tiduran, terus orang tuh banyak yang, orang everybody kan pasti nge-video-videoin kamu. Itu lo semilir-semilir ngerasa gak sebenarnya di bagian Ya gue sih suka bokong lo? aja mau rok gue kebuka. Karena lo orang ada gue- bicycle pants orang gue mikirnya. pakai celana, ya nggak mungkin seorang Beyonce, seorang Pinkan Iya. nari pakai celana dalam doang nggak mungkin gitu. Tapi waktu stripper kali ya. Tapi waktu sama Maya sih nggak pakai bicycle pants itu. Tapi rok gue loncat-loncat. Gue bilang, nah ini baru viral nih. Karena lagi duduk ditarik sama Maya. Oh itu nyanyi berdua. Iya itu baju daster Tapi sebenarnya. justru yang viralnya waktu saat kamu sendiri yang kamu lagi tiduran di panggung itu Ya ya. Allah, ya Allah, ya Allah, Oh ya Allah, ya Allah. my God. Maaf rakyat Indonesia, Menteri Perseksian semuanya. Maafkan aku tidak bermaksud. Jadi kamu tiduran, terus tapi orang-orang ada yang teriak nggak? Itu kelihatan mbak, kelihatan ada yang ngomong gitu nggak? Atau enggak? Atau mereka cuma enjoying your Gue song? budek aja. Gue budek soalnya gue kan lagi konsen. Terus gue yang ada di otak gue, ya abis ini kan aku mau ke sana, Iya, terus iya. abis ini mesti ngebom yang sana, abis Iya, ini iya. mesti itu. Kenapa? Apa karena kamu terlalu excited? Karena kan kayak seorang performer tuh begitu melihat crowd lagi, Iya. gila lo kayak rasa rindu terobati gitu, Ping. Iya itu sih nomor 2. Nomor Iya. 1 kita harus konsen. Jadi mau ada 3 orang, mau 1 orang, yang penting udah bayar. Pokoknya kita total. Gila, entertainer Iya, emang. jadi kalau misalnya Yes. lu udah bayar ya kita ya, udah bak. Do the Brak. best, ya, Iya, do the langsung best. ada titik hancurnya di mana, ada titik bomnya di mana, ada titik slow down di mana. Wow. Jadi it's kind of like skenario begitu. Iya. Yang lu bikin sendiri juga sebenarnya. bikin sendiri. Lu preparasi, mempersiapkan semua sendiri Iya ya? itu udah bertahun-tahun. Jadi dari dahulu kalau fans aku udah pernah lihat aku emang begitu kerjaannya. Oke, Ping, ada nggak rasa nggak pede setelah sekian lama kamu tidak tampil dalam dunia showbiz ini? Nggak ada dong, kan aku pede banget orangnya. Kan Mas Dani Oh. sama Maya aja bilang aku kan orang gila, jadi aku gila, yes, gila. Ini, sorry ya, Yes, thank ini you. gilanya Thank you so much. in a way gokil ya, bukan Iya. ODGJ ya? Kamel juga menurut aku gila Iya, karena gila quote unquote. Gila kerja, gila untuk Hebat sih, tampil punya gitu loh. Suami dengan segala rumah tangga. Ping kan juga punya suami. Oke, ntar kita ngobrol ya. Maksudnya yang super woman gila Iya, sih, iya, gila iya. sih. Gue sih cuma amal lu doang sih yang salut sih. Ya harus Panutan begitu gue loh. mah Ya elah gila. Peres Dewo, panutan Baim kali gua. Sumpah, ini Anyway, bohong. Ping, jadi Gue pada pengen saat banget. lo tampil itu tidak ada rasa tidak pede. Misalnya gini, mohon maaf nih, misalnya. Ada. Ada? Ada lah. Kenapa? Ada, karena yang lain bawa band. Oke, itu satu. Tadi lo ngerasa sepi panggung lo. Terus gue nggak bawa dancer. You don't have dancers, Which is oke. gue dance, terus aku bilang, ya Reza, aku bilang terus kostum aku nggak pakai yang aku mau karena Apa yang lo mau sebetulnya? Mamaku kan udah meninggal, jadi aku mau jahit sendiri. Aku udah mau beli mesin jahitnya, aku mau jahit baju aku, maksudnya aku mau jahit. Tapi aku kayak bentar nyusulin anak, bentar jualan, Nggak bentar bisa, packing. Wah Kamel kalau tahu hidup aku Kamel, aduh, Wah. nggak bisa napas.
Nyisir rambut pun nggak bisa. Makanya aku nggak sempet, misalnya siapa bilang, kenapa sih nggak pakai sulam alis, kenapa nggak pakai ini, boro-boro, nggak sempet ngapa-ngapain. Wow. Karena kan cicilan aku banyak, jadi aku mesti kayak, kalau omset nggak turun, aku waktu itu aman angkanya, jadi aku ambil cicilan juga seperberapanya itu santai banget. Aku sore-sore jalan, biasanya aku jalan-jalan ke mall, tapi udah 2 tahun ini gila Kamel. Kenapa? Aku sampai speednya kenceng banget Kamel. Dalam bekerja nih, cari uang. Bayangin dari bangun tidur, orang kerja 10 jam, aku kerja tuh 20 jam, aku tidur cuma 4 jam, 3 jam, 2 jam kadang-kadang. Oke, let's break it down. Lo bangun jam berapa kalau pagi? Aku bangun jam 8. Jam 8 pagi. Udah ngurus anak sekolah tuh? Iya loh. Anak lo udah onsite, udah berangkat sekolah. Oke, cet ngurus semua sendiri tuh. Oke, nganter anak nggak? Iya lah. After that lo ngapain? Anakku sih belum sekolah, tapi aku ngurus anak sarapan. Oke, ngurus anak sarapan. And then? Aku kan baru tidurnya jam 4:30. Karena kan lo live malam-malam kan, jualan baju terus kan? aku packing malam. Setelah live berhenti jam 1, aku masih packing sampai jam 5. Wow. Packing, nagih-nagihin, pokoknya bikin bon gitu-gitu. Sorry, admin lo sendiri juga kalau jualan itu? Iya, admin aku. Tadi ada admin, cuma dia lagi keluar some reason gitu. Jadi ya udahlah, udah biasa sendiri juga. Oke, terus lo tidur jam berapa kan? Tidurnya jam 4:30, soalnya kan me time-nya aku tuh jam pagi Kak. Jadi kalau misalnya jam 1 sampai jam 3 tuh buat bon gitu-gitu, jam 3 itu aku baru bisa nonton Melanie Ricardo vlog. Astaga. Oh jadi itu waktu buat gue sendiri gitu. Lucu, kayak gitu, kayak liatin artis-artis. Terus aku nggak nyangka aku ada di sini. So sweet. Oh my god. Nggak nih, no, I mean seriously. Gue selalu nonton kamu ya dengan vlog-vlognya. Aku kayak, oh gitu ya kalau artis ya. Oke. Oh, wow. Kapan aku ada di situ ya? Gitu. Kok nggak dipanggil-panggil ya? Oh. But do you actually feel sad sometimes a little bit karena kan you used to be that big. Yeah, of course. Iya, sedih banget. So inside your heart sebetulnya kamu tuh sedih. Sedih, tapi aku baru sadar karena Tuhan lagi bentuk aku untuk aku jadi kuat, makanya di panggung aku segitu kerennya. Kalian kan nggak lihat aku hari-harinya kenapa aku jadi keren. Jadi ada baterai tambahan selain aku emang keren performnya, ada baterai tambahan yaitu ya aku tiap hari tuh kayak orang gila kerja, kayak kerja kerja, wah nggak pernah kebayang kayak gimana. Ya itu ditumpahkan ke panggung. Jadi Tuhan tuh baik mempersiapkan stamina aku Kak, aku. Ini mah nggak seberapa, waktu di Amerika aku dance tuh kayak Britney Spears, tau kan Britney Spears dengan kayak gitu, itu aku nari itu di ada salju, nari 6 jam dengan baju seksi. Iya, jadi itu nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Tapi kan kalau itu kan sebagai seorang performer. Iya. Sekarang aku sering lihat kamu tuh there's nothing wrong with that ya, karena orang bertahan hidup beda-beda. Apalagi kamu bilang kamu punya 5 anak. Aku juga begitu kok. I mean like we're doing everything for our kids, right? Gitu. Iya. Kamu nge-live tengah malam, siang-siang. Kadang-kadang gue udah mau tidur jam 1. Sakit-sakit, mukanya kadang-kadang kayak masih sembep ya si iya, nggak kuat. Tapi kan harus buat beli aqua. Besok pagi nanti nggak ada aqua. Nah, pertanyaanku adalah gini, kadang-kadang bukan hanya soal uang, tapi jiwa seorang performer itu, lu biasa di TV, lu biasa dipuja-puja orang, and then lu menjadi seorang, tanpa mengecilkan pekerjaannya, menjadi seorang penjual baju online. Betul. Ada star syndrome, itu that's real loh, ada loh, itu psikis loh gitu. Ada nggak dalam hati kamu, misalnya kamu lagi nonton penyanyi si A si B gitu, kok kapan ya, maksudnya gue juga pengen misalnya. Iya, itu yang aku rasain, makanya viral ini aku seneng banget. Jadi kayak kapan ya aku ada di situ lagi gitu. Aku juga sedih kalau orang bilang pingin lo nggak pernah nyanyi lagi gitu. Padahal inside my heart tuh aku mau nyanyi, tapi kan aku harus waktu kita lagi marketingin, lagi cari manajer, lagi apa-apa kan kita juga harus makan, harus pampers, harus apa. Jadi kita nggak bisa meremehkan yang hari ini kita butuh gitu. Terus kalau kita nggak kerja, cicilan mobil kita nanti kita naik angkot gitu kemana-mana. Kita semurah-murahnya mobil kita harus punya mobil. Kalau sekarang mobil aku bagus lah gitu, maksudnya. Ya, proper lah ya. Sekarang mobil aku bagus. Aku punya Alphard, aku punya CR-V, aku punya Moge. Iya. Kaya dong lu sekarang. Kemarin kan aku baru bilang Kamel Alphard, dulu aku punya Alphard, tapi aku baru bilang Kamel, tapi belum Alphard yang paling baru. Nanti abis ini apa dong? baru. It means berarti kamu growing dong economically. Oh iya, growing banget. Tapi kan ini jadi nyeritainnya gimana ya? Pokoknya dari dulu tukang pisang, terus Kamel undang, terus abis itu waktu aku ke rumah kamu, mobil kamu tuh Sigra, yang gede itu. Iya. Ya itu, terus sekarang udah bisa punya Alphard, CR-V. Dari jualan baju? Motor gede, iya. Dari jualan baju online? Apartemen, iya. Wow. Iya.
Ya itu mah nggak seberapa dibanding Kamelani lah. Ya enggak dong, maksudnya kan Kamelani bisa beli kolam renang, bisa Ya beli elah. apa? Maksud Bisa beli gue, pot-pot bunga, vas-vas, dari Ih, lu capek deh. jualan setengah 12 malam itu berarti kan menghasilkan sesuatu gitu ya. Iya. Padahal soalnya gini, yang dijual sama Pinkan itu bajunya tuh bukan yang mahal-mahal loh, Pink. Ya Iya, kan? 50.000, 50.000, 30.000, 20.000 gitu loh. kalau lagi sale 10.000. Oke, Pink, pernah nggak lagi live 1 jam, and nggak ada yang beli? Pernah Kak, sering. Bukan pernah lagi, sering. Terus Sakitnya tuh di sini Kak, sama di sini pegel, sama di sini busa-busa. Sedih kayak tapi ciki kita cuma beli ciki 2 deh besok. Astaga, Terus wah. kan cicilan kan misalnya mobilnya berapa, terus dijumlah, terus dibagi 30. Berarti kan sehari kan harus punya sekian juta atau berapa gitu. Nah, itu kalau nggak nyampe berarti kan besoknya harus 2 kalinya dong. Kerjanya? Iya dong. Karena Live-nya harus double juga ya? Iya, jadi pokoknya kalau iya jadi double juga harus. Pokoknya kejar sampai tuh bayar mobil. Kan misalnya 1 juta, berarti besok harus punya 2 juta misalnya gitu. Kalau kamu lagi Sedih deh pokoknya. Tapi fight, seneng. Iya, I know you're fighting, tapi kan ada saat-saatnya sebagai manusia lu juga ngerasa aduh gila, capek gue nih, lelah gitu. Bukan capek lagi Kamel. Kalau lagi ngerasa breakdown lagi deng gitu, everything falling apart tuh apa yang kamu lakuin? Nangis pasti dong. Iya, pasti nangis. Ngapain Sedih. lagi? Ngapain lagi ya? Ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain sih Kamel, cuma nangis aja sih. Cuma kayak paling nontonin artis-artis, hiburan aku kayak apa nih Tuhan aku ada di situ gitu kayak. Oh, wow. Kamel nggak tahu sih hari-hari aku tuh tiap hari tuh kayak detik per detik itu aku udah ditungguin packing, Iya. sementara aku udah ditungguin aku harus ambil baju import lagi, aku harus jual ini jual itu, pokoknya kayak wow gitu. Ngebut Dan aku ya? nggak bisa stop, terus ada les nyanyi juga jadi kayak nggak bisa duduk gini, nggak bisa, paling duduk sebentar terus bangun lagi, jadi bener-bener kayak kuda Kak dipecut sama cicilan mobil. Iya, karena keadaan gitu ya. Iya, karena kan omsetnya sempat turun. Kalau omsetnya nggak turun, ya aman-aman aja. Tapi Tuhan baiklah, omsetnya dibikin turun supaya terus aku karena omset turun itu aku jadi punya 50 perusahaan sekarang Kak, gitu. 50 Maksudnya- perusahaan? Iya. Nah, orang kan mikir sekaya apa dia punya 50 perusahaan. Itu bukan begitu ceritanya. Ceritanya itu 50 perusahaan itu satu perusahaannya mungkin cuma nggak pakai modal, tapi ada 50 perusahaan. Kok bisa kamu punya 50 perusahaan? Tapi belum jalan, baru punya. Tapi makanya lagi bilang Kak itu suruh manajerin apa-apa. Jadi di otak aku ada banyak. Oh, jadi di otak kamu tuh kamu punya 50 perusahaan. Iya. Tapi kalau tadi Alphard segala macam tuh ada apa baru di Ada, otak? ada. Oh, ada. Tadi motor gede ada apa di Ada. otak apa? Oh, ada bener. Perusahaannya juga ada. Aku juga jualan apartemen, jualan mobil, terus jualan baju, jualan apa. Udah ada, cuma kan perusahaan les nyanyi juga ada. Jadi kliennya baru kayak 1, yang ini belum punya klien. Terus Iya, kan iya. aku beli mesin jahit buat bikin bajuku sendiri mau dijual. Oh, kamu jahit Terus baju sendiri aku mau juga? bikin film, terus vlog aku udah mulai jalan kan. Itu kan perusahaan aku juga. Jadi aku juga ekspor keripik-keripik ke Singapura. Nah, itu juga lagi nyari keripiknya. Ini beneran apa halus sih? Beneran Oh, beneran. Beneran, guys. Wow, berarti everything is growing for you. That's Growing, good. iya, Tapi growing tadi kamu semuanya. sempat bilang gini, aku nggak apa-apa deh Kak, mungkin gue lagi diproses sama Tuhan. Menurut kamu kenapa Pinkan Mambo yang segitu gedenya dari dulu dengan lagunya yang hampir semua hits, Everybody Loved You gitu. Kenapa kamu butuh diproses sama Tuhan segitu dahsyatnya? Orang bilang kamu kan artis, nggak mungkin kamu nggak punya teman, tapi aku nggak punya teman. Good Lord. Kenapa? Karena ya aku nggak sempet berteman Kak. Aku cuma cari uang aja tahunya. Aku cuma nonton Kak Karen Delano, Kak Melani, Kak Raffi, Kak siapa. Cuma kayak, oh ya sometimes nanti aku bakal ketemu kayak Kak Mel, bisa nggak ke vlog aku? Aku bisa. Aku pengen banget ketemu gitu kayak. Kalau boleh tahu apa sih yang Pinkan pengen? Ya aku pengen Tuhan aku capek banget, kayak aku harus nyenengin anak si ini mau ini, si itu mau ini, terus aku nggak pernah tuh sampai aku kalau lagi marah aku bilang, kalian tahu nggak sih, aku selalu nyenengin kalian mau ke mall, mau es krim, mau apa, kalian nggak pernah mikir aku tuh mau apa, nggak ada Ya. yang pernah nanya, rambutku udah sisir belum, apa-apa. Where's your partner? Are you Aku going to lagi- split up and divorce?